Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi khalaqa nura ala qulubil mu'minin wa ja'alaha sababan li sa'adatil 'amilin al-mukhlasin. Fatuba liman amana billahi wa man ittaba'a sunnata khataman nabiyyin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah al-malikul haqqul mubin. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu shadiqul wa'dil amin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du, subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala. Asbahna ala fitratil Islam wa ala kalimatil ikhlas wa ala dini nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala millati abina Ibrahim hanifan muslima wa ma kana minal musyrikin. Bapak Ibu hadirin jamaah salat subuh Masjid Nurul Hidayah rahimakumullah. Kita lanjutkan pelajaran kita Asmaul Husna. Kita sampai pada Asma Allah Al-Muqsid. Al-Muqsid artinya adalah bahwa Allah Subhanahu wa taala merupakan zat yang Maha menegakkan keadilan. Dan Allah Subhanahu wa taala akan memberikan balasan kepada hambanya sekecil apapun. Satu contoh misalnya ibadah puasa yang kita kerjakan ini. Betapa ibadah puasa ini adalah satu-satunya ibadah yang oleh Allah Subhanahu wa taala dinyatakan wa ana ajzi bih. Aku sendiri yang nanti akan memberikan reward, memberikan balasan. Tentu sesuai dengan masing-masing. Sehingga puasa itu kan ada dua potensi. Ada potensi laisa lahu min siyamih. Ini yang betul-betul harus kita hati-hati. Karena itu yang dawuh Kanjeng Nabi, kam min shaimin laisa lahu min siyamihi illa al-ju' wal 'atsy. Ada potensi yang ghufira lahu ma taqaddama min dambi, yang akan sampai pada derajat muttaqin, yang akan menjadikan kita hamba-hamba yang maghfur, yang terampuni dosa-dosa kita. Yakni puasa yang kita kerjakan dengan imanan wahtisaban, dengan dasar betul-betul karena iman dan semata-mata mengharap ridha Allah. Ini salah satu di antara bukti bahwa Allah Subhanahu wa taala itu adalah Al-Muqsid, yang memberikan balasan kepada hambanya sesuai dengan perbuatannya. Jadi al-jaza min jinsil amal. Balasan itu tergantung amalnya. Sehingga sama-sama dia itu lapar, sama-sama dia itu haus, nanti nilainya tidak sama. Maka puasa kita ini harus betul-betul kita tingkatkan kualitasnya. Karena kita sudah berkali-kali ketemu Ramadan, ya, jika hanya seperti itu saja, maka merugilah kita. Nah, para jamaah rahimakumullah, Allah Subhanahu wa taala mempunyai sifat al-adlu dan al-muqsid ini. Ini hampir serupa tetapi tidak sama. Kalau adil itu ya, seringkali didefinisikan, ditakrifkan dengan wada'u syai'in fi mahalli, menempatkan sesuatu sesuai dengan tempatnya, memberikan sesuatu sesuai dengan porsinya. Satu misal antara orang yang zalim dengan orang yang madlum, ini nanti akan dikembalikan haknya.
Tetapi kalau al-muqsid ini agak sedikit lebih dari al-adlu. Jadi al-muqsid ini adalah win-win solution. Jadi dua perselisihan ini akan bisa mendapatkan keputusan yang terbaik. Di dalam Al-Quran kita temukan beberapa ayat yang menjelaskan tentang asma Allah Al-Muqsid ini. Antara lain ketika kita membaca Al-Quran surat Ali Imran ayat nomor 18. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Syahidallahu annahu la ilaha illa huwa wal malaikatu wa ulul ilmi qa'iman bil qis. La ilaha illa huwal azizul hakim. Allah Subhanahu wa taala menyatakan bahwa tidak ada Tuhan yang berhak disembah selain Dia. Demikian pula para malaikat dan orang berilmu yang qaiman bil qist, yang mereka menegakkan keadilan. Di orang beriman itu dikatakan menegakkan keadilan karena mereka itu memposisikan Allah Subhanahu wa taala sebagai Rabb-nya. Jadi tauhid ini adalah keadilan yang paling tinggi. Sebaliknya, kedzaliman yang paling besar itu adalah syirik. Karena mensekutukan Allah, tidak meletakkan Allah sesuai dengan posisinya sebagai Rabb. Sehingga dinyatakan innasyirka ladulmun adzim. Sesungguhnya syirik itu adalah kezaliman yang paling besar. Maka mafhum mukhalafahnya, jika lu asyirku ladulmun adzim, kesyirikan adalah kezaliman yang paling besar, maka mentauhidkan Allah, mengesahkan Allah, beriman kepada Allah adalah merupakan keadilan yang paling besar. Itu surat Ali Imran ayat 18. Kemudian kita temukan pula di dalam Al-Quran surat Al-A'raf ayat 29. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Kul amara rabbi bil qisti wa aqimu wujuhakum inda kulli masjidin wad'uhu mukhlisina lahuddin kama bada'akum ta'udun. Kul, katakanlah wahai Rasul, amara rabbi, sesungguhnya Tuhanku menyuruh aku bil qisti, untuk menegakkan keadilan. Menegakkan keadilan. Satu diantaranya adalah wa aqimu wujuhakum, hadapkanlah wajahmu kepada Allah inda kulli masjidin. Inda kulli masjidin ay inda kulli sholatin. Jadi kita beribadah itu semata-mata mengharap ridha Allah. Inni wajjahtu wajhiya lillati fataras samawati wal ard. Ini adalah merupakan bentuk keadilan juga. Jadi jangan sekali-kali kita itu dalam ibadah apapun saja itu kepingin mendapatkan reward dari manusia, kepingin mendapatkan ujian dari manusia. Dan ini memang betul-betul by proses. Ikhlas itu perkara yang gampang diucapkan dengan lisan, tetapi sulit untuk diaplikasikan dalam bahasa perbuatan. Sehingga ikhlas itu kan rahasia. Sesuatu yang paling rahasia. Dan tarbiyah Ramadan ini adalah merupakan saat yang tepat kita untuk melatih keikhlasan itu. Betapa ketika kita itu menjalankan ibadah puasa ataupun tidak, ini kan hanya Allah yang tahu. Dan ini merupakan tingkatan tertinggi dari ibadah itu adalah mukhlishina lahuddin, semata-mata mengharapkan ridha Allah. Setiap ibadah yang kita lakukan hanya itu yang kita harapkan. Karena perbuatan ibadah itu gampang sekali teracuni
oleh riya, yang oleh Rasulullah dinyatakan asyirkul asghar. Dan inilah yang menjadi kekhawatiran Rasulullah. 1400 tahun yang lalu beliau sudah mengkhawatirkan. Beliau menyatakan inna ahwafa ma akhafu alaikum asyirkul asghar. Sesungguhnya yang aku takutkan, yang aku khawatirkan dari kamu itu adalah syirik kecil. Kalau syirik besar insya Allah tidak. Apalagi panjenengan sudah menjadi jamaah aktif, tidak mungkin kemudian di lehernya itu dikalungi sikap cek kebal, tidak mungkin. Dan yang dikhawatirkan Rasulullah dari umatnya bukan itu, tetapi ini loh asyirkul asghar. Kemudian sahabat bertanya, wa masyirkul asghar ya Rasulullah, apa syirik kecil itu wahai Rasulullah? Kemudian Nabi menjawab, ar-riya. Riya itulah yang sulit kita deteksi. Karena sifat dasar manusia, sifat dasar kita itu kan senang kalau dipuji, kemudian tidak berkenan kalau dikritisi. Sifat dasar manusia. Padahal pujian itu ibarat racun yang berasa manis. Dan kritikan itu ibarat obat yang berasa pahit. Sehingga Rasulullah mengkhawatirkan itu. Maka memurnikan ibadah hanya terfokus kepada yabtaghuna fadlan minallahi wa ridwana, hanya semata-mata mencari karunia dan ridha Allah Subhanahu wa taala. Ini kesempatan kita latih terus agar kita menjadi orang-orang yang mukhlisin lahuddin. Sehingga itulah namanya keadilan. Maka para jamaah rahimakumullah, di dalam mengaplikasikan nilai-nilai asma Allah al-muqsid ini, maka marilah kita menjadi hamba-hamba Allah yang senantiasa berbuat adil, termasuk di dalam bermuamalah. Janganlah sedikit pun berbuat kecurangan sekecil apapun, karena kecurangan itu adalah merupakan bentuk penyimpangan. Kalau kita menyaksikan berita yang beredar di media sosial, ada korupsi nilainya sampai puluhan bahkan ratusan triliun, itu kan tidak masuk akal. Itu kan kalau tidak didasari oleh sifat tamak, nilai yang sekian banyak itu untuk apa? Apalagi harus didapatkan dengan cara yang tidak benar, dengan mendolimi orang lain. Itu justru akan menjadi beban. Maka marilah kita senantiasa berhati-hati dalam hidup ini untuk jangan sampai kita itu di dalam bermuamalah misalnya kemudian berbuat zalim dan merugikan orang lain. Demikian para jamaah rahimakumullah, karena waktu yang terbatas, mudah-mudahan kita senantiasa dibimbing oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berada di atas jalan kebenaran. Mudah-mudahan semua amaliyah ibadah Ramadan kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan sisa-sisa Ramadan ke depan ini bisa kita maksimalkan dengan amaliyah ibadah yang semakin mendekatkan diri kita kepada Allah taala. Dan akhirnya kita termasuk orang-orang yang terampuni dosa-dosa kita. Amin ya rabbal alamin. Ada kurang lebihnya mohon maaf. Nasrun minna wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Subhanaka wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.